Halo semuanya, ini Guru Naga Biru. Acara putaran kedua musim dingin hangat adalah Kota Kargo Kuning. Jangan tertipu oleh gambar ini. Dan edisi ini adalah pengangkutan kotak kargo kuning di Bendungan dan Istana Panjang. Titik-titik di Bendungan lebih sedikit, hanya ada 6 jika termasuk Bendungan. Di sini kita mulai dari terowongan bawah tanah pabrik semen, turun dari terowongan bawah tanah, dan terus maju. Naik melalui papan miring di sini, dan masuk ke saluran ventilasi di depan. Di ruangan kecil, yang tersembunyi di dalamnya, ada kotak kargo kuning di bawah, ambil di sini. Setelah mengambil, kita ikuti terowongan bawah tanah di bawah bendungan menuju gedung administrasi, yaitu ruangan tempat kita masuk dengan kartu. Ada kotak kargo kuning, di dalam kotak di belakang tali seluncur kedua. Bendungan tidak perlu kartu akses. Bisa langsung diambil gratis. Selanjutnya ambil kotak kargo kuning yang unik di Bendungan. Di sebelah kanan ruang komputer, di sebelah lemari alat di sini. Keluar dari terowongan bawah tanah, belok kanan, dan Anda akan melihatnya. Selanjutnya di lantai dasar bawah gedung barat. Anda bisa masuk ke ruangan kecil yang menyempit dari lokasi konstruksi kecil. Ada juga kotak kargo kuning di sini. Setelah mengambil ini, kita menuju area kontainer. Di bagian tengah area kontainer, akan ada kotak kargo kuning di kotak kuning ini. Ambil di sini. Setelah mengambil, yang terakhir ada di terowongan bawah tanah di sebelah kanan gardu induk, ada 2 pintu masuk, satu di lokasi saya berdiri sekarang, perlu membuka penutup lubang. Yang lainnya, di sebelah kanan tangga panjat, di depan pohon ini. Jadi masuk dari terowongan bawah tanah, dan buka pintunya, lihat ke kiri, Anda akan melihat kotak kargo kuning terakhir. Selanjutnya kita bahas, titik-titik di Istana Panjang. Ini adalah peta gambaran umum. Ada banyak kotak kargo kuning di Istana Panjang. Mari kita mulai dari bawah, gardu induk. Ada satu di dalam rumah Seng di sini. Di atas peti kayu di sini. Selanjutnya kita menuju stasiun Transnova. Menuju stasiun radar. Dari terowongan di sini. Setelah naik, langsung lihat ke kiri. Di sebelah pot bunga yang roboh, ada kotak kargo kuning di sini, yang di dalam berwarna putih, jadi kita tidak perlu ke sana. Selanjutnya menuju sudut kanan bawah stasiun penyimpanan, yaitu di sini, di dekat air, terjun besar, masuk dari lubang di sebelah kiri. Di atas peti di depan pintu, Anda bisa melihat kotak kargo di sini. Dan ngomong-ngomong, acara sarang burung emas belum berakhir. Telur Paskah ini masih ada. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda bisa masuk dari lubang di sini untuk mengambilnya. Selanjutnya, ada 5 di desa Aminya. Pertama, di lantai 2 sebelah kiri. 2 ruangan kecil di sini. Masing-masing memiliki kotak kargo kuning. Masuk ke sini, di atas meja kayu di sebelah. Selanjutnya kita menuju ruangan di seberang. Terus maju, di atas meja di sebelah pintu masuk. Ambil di sini. Setelah mengambil, buka pintu, dan langsung maju. Melompat dari pagar di sini, menuju ruangan di seberang. Setelah masuk, terus maju, di sebelah kiri tangga, menuju lantai 2. Anda bisa melihat kotak kargo di sini. Setelah mengambil, buka pintu dan keluar. Kita menuju rumah di depan kanan. Setelah masuk, terus maju, lalu naik ke lantai 2. Tepat di depan tangga, menuju lantai 2, di sofa, ada kotak kargo di sini. Kemudian berjalan 2 langkah ke depan. Kembali ke lantai 2. Kemudian berjalan 2 langkah ke depan. Ada juga kotak kargo kuning di belakang. Setelah mengambil ini, kita buka peta. Kita menuju area di atas pelabuhan selatan, di daerah 3 Parit. Ada di beberapa tenda di sini. Ini yang pertama. Kemudian, terus maju. Di sebelah terowongan di depan. Ada juga kotak kargo kuning. Di belakang peti, di bawah tenda ini. Di belakang sini adalah terowongan bawah tanah. Di bawah terowongan bawah tanah, ada kotak kargo putih. Tidak perlu disebutkan lebih lanjut. Ingatlah, setelah mengambil di sini, kita berjalan ke arah Hotel Ratu.
Di puncak gunung di sebelah Hotel Ratu, masing-masing ada satu kotak kargo kuning di 2 tenda. Masuk ke sini. Ini yang pertama di bawah rak di sebelah kiri. Ini tenda di sebelahnya. Di atas meja di sini. Ambil di sini. Setelah mengambil, buka peta. Kita menuju area di sebelah kiri Hotel Ratu, yaitu di atas pos pemeriksaan. Ada total 4 di sini. Pertama, juga di dalam tenda di sini, ada kotak kargo kuning. Di atas peti WASP. Selanjutnya kita terus maju ke arah lokasi kecelakaan. Ada juga kotak kargo kuning di sini. Jika ada peristiwa kecelakaan, kotak ini tidak ada. Di sebelah kiri tenda putih ini, Anda bisa melihatnya di bawah tenda seng. Jika ada kecelakaan tidak ada kotak kargo ini, perlu dicatat. Setelah mengambil di sini, kita menuju pos pemeriksaan. Ada 2 kotak kargo lagi di dalam pos pemeriksaan. Pertama, di dalam kontainer merah di sebelah kanan. Di sini di sebelah kotak merah, Anda bisa melihat 1. Lalu jalan ke seberang. Lalu jalan ke seberang. Di ruangan kecil di kiri bawah, seberang. Buka pintu besi dan masuk, Anda akan melihat kotak kargo kuning ini. Ambil di sini. Selanjutnya, kita bahas kotak kargo di peternakan. Mari kita mulai dari ruangan kecil di kanan atas, yaitu ruangan merah ini. Setelah masuk, terus maju, hanya ada 1 di rak kayu di sebelah pintu masuk. Setelah mengambil, kita jalan ke atas, menuju lantai 2 ruang manajemen peternakan, yaitu lantai 2 ruangan tempat kartu diakses. Datang dari tangga di seberang, ada yang pertama di sofa, di sebelah kiri. Setelah mengambil, kita ke balkon. Ada yang kedua di sudut seberang. Kemudian lompat dari balkon. Ada yang ketiga, di sofa di bawah. Ambil di sini. Ada juga di ruangan di depan. Tapi ini membutuhkan misi. Anda harus menghancurkan pintu besi material untuk membukanya. Jika tidak, Anda tidak bisa masuk. Selanjutnya terus maju. Ada 2 di ruangan di depan. Pertama ada 1 di jendela. Setelah mengambil, masuk. Jalan ke pintu di seberang. Ada 1 lagi di bawah rak kayu di sebelah. Selanjutnya buka pintu dan keluar. Kita berjalan ke depan. Di dalam tenda seng di sebelah kanan. Di sebelah tenda yang setengah terbuka ini, tepat di depan pintu, ada kotak kargo di sini. Ambil di sini. Setelah mengambil, jalan ke tengah, masuk ke ruangan ini. Jangan masuk dari pintu ini. Masuk dari pintu di seberang. Buka pintu di sini dan Anda akan melihat kotak kargo ini. Ambil di sini. Setelah mengambil, keluar dari pintu, jalan ke kiri. Masuk ke area bawah tanah di sebelah. Masuk ke terowongan bawah tanah, dan buka pintunya. Di atas meja kayu di depan, Anda bisa melihat kotak kargo di sini. Setelah mengambil, kita kembali. Setelah kembali ke pintu tadi, menuju tenda besar di kanan. Di paling dalam di sebelah kiri tenda besi besar ini. Di terowongan ini Anda bisa melihat kotak kargo kuning di sini. Anda bisa mengambilnya. Setelah selesai di peternakan, kita menuju kanan pelabuhan selatan, yaitu kotak kargo kuning, di jalan menuju desa terbengkalai. Pertama, ada 1 di tenda besi dekat pelabuhan. Ambil di sini. Setelah mengambil, jalan ke depan. Ada 1 di masing-masing dari 2 ruangan di depan. Ini, dan ini. Setelah masuk di bawah rak kayu, di ruangan bawah juga di posisi yang sama. Semuanya di bawah rak kayu ini. Selanjutnya kita terus maju. Sampai ujung jalan ini. Tepat di bawah tenda putih ini.
juga di rak kayu. Anda akan melihat kotak kargo kuning di sini saat Anda datang. Setelah mengambil, kita jalan ke depan, menuju ruangan di lokasi desa terbengkalai. Masuk ke lantai 1 ruangan ini, Anda akan melihat kotak kargo di sini. Jadi, di pelajaran metode kotak kargo edisi ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.